Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Huda dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah NIM 22403032. Izin untuk mempresentasikan materi saya pada kesempatan kali ini, yaitu manajemen resiko pada bank muamalah Indonesia. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita ke videonya. Nah, untuk gambaran umum manajemen risiko dalam bisnis syariah. Manajemen risiko dalam bisnis syariah adalah suatu pendekatan yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, manajemen risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial dan operasional, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan terhadap riba, gharar, dan juga mesir. Berikut adalah gambaran umum manajemen risiko dalam bisnis syariah. Yang pertama ada identifikasi risiko, kedua ada penilaian dan pengukuran risiko, yang ketiga ada pengendalian dan mitigasi risiko, keempat ada pengawasan dan pemantauan, dan kelima ada kepatuhan terhadap hukum dan juga syariah. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Dalam manajemen risiko ada beberapa jenis risiko yang dapat mempengaruhi suatu bisnis atau organisasi. Di bawah ini adalah beberapa jenis risiko utama yang umumnya dihadapi oleh bisnis, termasuk dalam konteks bisnis syariah. Nomor satu ada risiko finansial. Risiko diantaranya ada risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar atau nilai tukar. Misalnya perubahan harga, kemudian saham atau nilai tukar mata uang yang bisa mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Nomor dua ada risiko likuidasi, yaitu risiko yang muncul jika perusahaan tidak memiliki cukup kas atau aset yang dapat segera diuangkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nomor dua ada risiko operasional. Nah, risiko operasional ini juga ada dua, yaitu risiko proses bisnis terjadi akibat kegagalan dalam proses internal perusahaan, seperti kesalahan dalam produksi, kegagalan sistem informasi, dan masalah logistik. Nomor dua ada risiko teknologi, yaitu risiko yang muncul akibat kerusakan atau kegagalan teknologi. Nah, untuk jenis risiko yang ketiga ada risiko hukum dan kepatuhan. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Yang keempat ada resiko reputasi, resiko yang berkaitan dengan kerusakan reputasi perusahaan atau organisasi akibat skandal, ketidakpuasan pelanggan, atau kegagalan dalam menjaga etika dalam prinsip bisnis. Yang kelima ada strategi resiko strategi, yang di sini dibagi menjadi dua, yaitu resiko persaingan, yaitu resiko yang muncul akibat persaingan yang ketat dengan perusahaan lain, baik dalam harga, inovasi, atau posisi pasar. Yang kedua ada risiko keputusan manajerial, risiko yang timbul akibat keputusan strategis yang buruk atau kurang tepat, seperti kesalahan dalam ekspansi pasar, pemilihan produk, atau kemitraan yang tidak menguntungkan. Risiko perubahan pasar, yaitu risiko yang muncul akibat perubahan dalam kebutuhan konsumen, tren pasar, atau regulasi yang dapat mempengaruhi daya saing dan juga strategi bisnis. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Nah, di proses manajemen risiko ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nomor satu ada identifikasi risiko. Tahap pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi segala potensi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis atau proyek. Risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik eksternal maupun internal, dan bisa berkaitan dengan aspek finansial, operasional, hukum, teknologi, ataupun reputasi. Nomor dua ada penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menilai seberapa besar dampak dan juga kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nomor tiga ada pengendalian risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya adalah merancang dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi dan mengelola risiko tersebut. Tindakan ini bisa berupa satu, yaitu menghindari risiko, dua, mengurangi risiko, tiga, mengalihkan risiko, dan lima, dan empat, menerima risiko.
Nah, untuk yang poin keempat ada pemantauan dan juga pengawasan risiko. Proses manajemen risiko tidak terhenti setelah pengendalian diterapkan. Pemantauan dan pengawasan berkala penting untuk kelangsungan risiko. Selanjutnya yaitu tujuan mitigasi risiko. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu 1. Mengurangi dampak risiko. Tujuan utama dari mitigasi risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh risiko. Dengan adanya langkah mitigasi yang tepat, potensi kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko dapat diminimalkan atau dikendalikan. Nomor 2 ada meningkatkan keberlanjutan bisnis. Mitigasi risiko membantu menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi. Nomor 3 ada meningkatkan pengelolaan keuangan dengan mengendalikan risiko finansial seperti fluktuasi pasar atau risiko kredit. Mitigasi risiko bertujuan untuk menjaga kestabilan finansial dan mengurangi kerugian yang dapat mempengaruhi arus kas. Nomor 4 ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam bisnis syariah, mitigasi risiko juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Nomor 5 ada melindungi reputasi perusahaan. Mitigasi risiko membantu melindungi reputasi perusahaan dari kerusakan yang dapat terjadi akibat kegagalan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan seperti mitra bisnis ataupun regulator. Dalam bisnis syariah, reputasi sangat berharga karena terkait dengan integritas dan kepercayaan pelanggan terhadap kepatuhan syariah. Manfaat mitigasi risiko. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu 1. Menurunkan potensi kerugian. Salah satu manfaat utama dari mitigasi risiko adalah menurunkan potensi kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko. Nomor 2 ada meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan memiliki strategi mitigasi yang baik, perusahaan dapat menunjukkan kepada investor, pelanggan, dan mitra bisnis bahwa mereka mampu mengelola risiko dengan efektif. Nomor 3 ada memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan efektif lebih mampu bertahan dalam situasi pasar yang volatil atau tidak pasti. Mitigasi risiko dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Nomor 4 ada mengurangi ketidakpastian. Mitigasi risiko membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses bisnis dengan mengidentifikasi dan menilai risiko. Perusahaan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan, sehingga operasional perusahaan lebih stabil. Oke, sekarang kita masuk pada profil perusahaan. PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) atau BMI merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekia Muslimin, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992 dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti suku subordinasi mudharabah, asuransi syariah ataupun asuransi takaful, dana pensiun lembaga keuangan muamalat atau DPLK muamalat, multifinance syariah atau Al-Ijarah Indonesia Finance yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk syar'i yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. BRI melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan juga profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini dengan memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama sebagai entitas asosiasi dan afiliasi yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance yang memberikan layanan pembiayaan syariah. DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan. Muamalat Institute yaitu lembaga mengembangkan dan mensosialisasikan, memberikan pendidikan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat.
dan Baitul Mal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan juga sedekah. Nah, untuk visi dan misi Bank Muamalat sendiri, visinya yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Sedangkan untuk misinya, membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami, dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh mangku kepentingan. Selanjutnya yaitu produk dan layanan bank syariah muamalat. Nomor 1 ada pembiayaan produk pembiayaan, yaitu Bank Muamalat menawarkan berbagai jenis pembiayaan berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah, baik individu maupun perusahaan. Yang pertama ada pembiayaan murabahah, kedua ada pembiayaan musyarakah, nomor 3 ada pembiayaan ijarah, nomor 4 ada tabungan muamalat, nomor 5 ada deposito syariah, dan yang terakhir tabungan haji. Kedua ada transfer produk pembayaran dan juga transfer. Bank Muamalat menawarkan berbagai layanan pembayaran dan transfer yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memudahkan transaksi keuangan nasabah. Di antaranya 1 yaitu bank transfer syariah, nomor 2 ada pembiayaan tagihan, dan yang terakhir ATM dan juga e-banking. Produk dan layanan selanjutnya ada produk investasi, yaitu Bank Muamalat juga menyediakan berbagai produk investasi berbasis syariah yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan hukum Islam seperti suku dan juga reksadana syariah. Nomor 5 ada korporat layanan, perbankan bisnis dan korporasi. Bank Muamalat juga melayani segmen bisnis dan korporasi dengan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau institusi. Di antaranya 1 pembiayaan korporasi, dan yang kedua ada layanan perbankan untuk UMKM. Nomor 6 ada layanan takaful atau asuransi syariah. Bank Muamalat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi berbasis syariah yang memberikan perlindungan bagi nasabah. Nah, yang selanjutnya ada risiko dan mitigasi bank syariah muamalat. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul jika pihak yang menerima pembiayaan atau pinjaman nasabah gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang telah disepakati. Untuk langkah mitigasinya, biasanya Bank Muamalat melakukan penilaian kredit yang ketat dan juga cermat. Kemudian Bank Muamalat juga menggunakan jaminan atau agunan yang sesuai, dan juga pengawasan dan pengelolaan portofolio pembiayaan secara berkala. Yang kedua ada risiko pembiayaan. Dalam konteks bank syariah, risiko pembiayaan berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban dan produk-produk seperti murabahah, mudorbah, dan juga musyarakah. Nah, langkah mitigasinya biasanya Bank Muamalat menggunakan akad yang jelas dan juga transparan. Yang kedua yaitu memilih nasabah atau mitra yang memiliki rekam jejak usaha yang baik dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, untuk yang ketiga melakukan pengawasan yang ketat terhadap proyek ataupun usaha yang dibiayai oleh Bank Muamalat. Risiko yang selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset dan juga kewajiban bank termasuk perubahan suku bunga, nilai tukar, ataupun harga komoditas yang berdampak pada arus kas atau portofolio investasi bank. Nah, penyebabnya bisa terjadi karena fluktuasi nilai tukar, terutama dalam transaksi internasional. Perubahan suku bunga, meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga, perubahan kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi pasar, serta perubahan harga komoditas ataupun saham. Untuk dampaknya, fluktuasi harga ini dapat mempengaruhi nilai investasi bank, misalnya dalam bentuk suku ataupun reksadana syariah. Nah, untuk langkah mitigasi Bank Muamalat sendiri, biasanya Bank Muamalat didiversifikasikan portofolio investasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis aset. Kemudian, Bank Muamalat juga menggunakan instrumen lindungi nilai atau hedging yang sesuai, seperti menggunakan suku atau instrumen keuangan syariah lainnya. Dan juga Bank Muamalat memantau kondisi pasar dan pergerakan nilai tukar serta suku bunga secara berkala.
Baik, selanjutnya resiko yang keempat ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang terjadi ketika bank tidak memiliki cukup kas atau aset yang dapat segera diuangkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menanggung kerugian signifikan. Untuk langkah mitigasinya, biasanya bank muamalah menjaga saldo kas dan cadangan likuiditasnya yang cukup, kemudian mengelola pengelolaan dana dan sumber keuangan dengan lebih baik, dan ketiga, meningkatkan hubungan dengan bank-bank koresponden untuk akses likuiditas lebih mudah. Yang kelima ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang terkait dengan kegagalan dalam proses internal sistem atau oleh manusia yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank. Nah, untuk langkah mitigasinya dapat implementasi sistem TI yang andal dan aman, pelatihan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan penyusunan prosedur operasional yang standar dan sikap pengawasan internal yang ketat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.